Perkenalkan, saya Abed Nugroho. Di sini biasa dipanggil Ki Sodong. Ki Sodong itu adalah salah satu tokoh yang babat alas atau pendiri dusun ini, dusun Sodongan. Nah, kemudian di sini kami membangun sebuah tempat yang mungkin ini sudah kita dirikan sekitar 7 tahun yang lalu. Kita namakan Kampung Dolanan Nusantara. Kampung Dolanan Nusantara ini kita dirikan memang atas dasar satu keprihatinan kita terhadap tergerusnya warisan budayaan, karena dolanan tradisional ini termasuk salah satu warisan budaya nenek moyang kita. Ini sudah tergerus oleh zaman, sehingga kita ingin ini masih tetap ada dan kita perkenalkan kepada anak-anak sekarang yang mungkin juga sudah tidak mengenal kembali. Yang kedua, kami punya misi, selain pelestarian, kami punya misi edukasi, pendidikan. Jadi kita mencari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap permainan tradisional ini untuk sebagai tambahan penguatan karakter kepribadian anak. Misalnya dalam permainan tradisional itu ada yang namanya dikenalkan yang namanya kejujuran, kekompakan, ya, ketangkasan, kemudian nilai-nilai luhur lainnya, misalnya sportivitas. Ya. Sportivitas ini menjadi sangat penting dalam dolanan karena anak-anak dalam bermain kalau tidak sportif nanti akan mendapatkan sanksi sosial dari teman-temannya, katakanlah seperti itu. Nah, jadi pelestarian, pendidikan, dan yang ketiga adalah fungsi wisata. Kami membangun sebuah destinasi ini pasti melibatkan masyarakat sekitar yang kami ajak untuk nyengkuyung bersama-sama. Jadi banyak siswa-siswa yang datang, tidak hanya pelajar tapi juga umum sebenarnya, yang datang ke Kampung Dolanan untuk kembali beraktivitas di sini. Kalau pelajar ya berarti dia belajar lagi di sini dari hal yang sepele, ketangkasan misalnya, dia harus tangkas naik egrang, ini belajar keseimbangan. Kemudian kekompakan, misalnya belajar bakia, memutar gasing, ini untuk konsentrasi dan lain sebagainya. Ini ilmu-ilmu ini yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah, sehingga kita dapatkan di lapangan seperti ini. Kemudian masyarakat ini bisa mengambil dampak positif dari kunjungan-kunjungan yang ada di sini, karena kita juga ajak masyarakat wisatawan atau pengunjung yang datang untuk keliling menengok home industri yang ada. Ini di sini kalau sentranya kebetulan sentra gula Jawa dan juga ukir bambu. Ini mereka langsung selain belajar bagaimana mengolah air kelapa atau nira menjadi gula Jawa, prosesnya ini kita juga perkenalkan pada mereka. Mereka juga bisa membeli langsung produknya, jadi harganya lebih murah dan mereka ngerti juga prosesnya bagaimana, sehingga ini terjadi sirkulasi ekonomi yang baik di masyarakat. Kemudian kita juga ada paket live in. Ini menyediakan bagi banyaknya sih pelajar kota yang ingin mendapat pengalaman hidup di desa, tinggal di desa. Ini belajar bagaimana hidup di desa. Nah, ini juga kita inapkan pengunjung atau pelajar tersebut di rumah-rumah penduduk, sehingga selain masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dari adanya kegiatan aktivitas wisata live in ini juga terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan, sehingga bisa saling berbagi wawasan. Itu kira-kira kalau aktivitas kami selama ini di Kampung Dolanan. Selama COVID, Kampung Dolanan ini off total, sehingga kita mengikuti anjuran pemerintah, meskipun sebenarnya
waktu itu awal-awal COVID itu adalah masa-masa rame kami, masa-masa rame, sehingga banyak sekali, atau semuanya, bukan banyak, semuanya agenda yang pengunjung yang sudah menjadwalkan diri ke sini, karena sini sistemnya order, sehingga cancel semuanya. Tapi kita tentu menyadari bersama ini, sehingga ya sudah, mau bagaimana lagi, memang inilah saatnya memang kita harus off dulu semuanya. Sebenarnya kita kemarin sedang dalam proses rehab fisik ya, mau perbaikan, dan otomatis juga ikut terhenti karena juga aliran dana juga terhenti, semuanya terhenti, dan ya kita hanya bertahan dalam artian ya meniadakan aktivitas, kemudian kita tidak melakukan apapun mungkin, kita hanya menunggu waktu saja ini. Dan kita berharap sih mudah-mudahan memang ini segera berakhir sehingga nanti kembali bisa beraktivitas seperti semula. Bedanya mungkin kami dengan destinasi yang lain, kalau di tempat yang lain mungkin seperti Ketepas, Candi Borobudur, yang lain-lain yang sudah buka, Telomoyo dan Cilancur, itu kalau kami, karena kami itu segmen pasarnya adalah pelajar, sedangkan pelajar sendiri sampai hari ini belum pasti kapan mereka akan masuk ke sekolah. Nah, sehingga kami juga ya sudah, kita menunggu saja, nggak tahu nanti sampai kapan. Yang jelas kita off total dulu. Ya, harapannya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali beraktivitas secara normal, dan anak-anak juga bisa sekolah kembali, anak-anak bisa bermain kembali, menjadi ceria kembali, dan kita pulih seperti sedia kala.